Terima kasih pemirsa, Anda masih bergabung bersama kami. Berita pilihan yang pertama, minggu kemarin resmi diberlakukannya Braga Free Vehicle atau Braga tanpa kendaraan yang bisa dinikmati masyarakat setiap Sabtu dan Minggu. Untuk mengembalikan wajah Jalan Braga yang legendaris, pemerintah Kota Bandung telah merencanakan Jalan Braga panjang bebas dari kendaraan. Rencananya kebijakan tersebut akan diberlakukan mulai akhir pekan ini, yaitu pada hari Sabtu dan Minggu. Untuk jam penutupan, akan dilakukan pada hari Sabtu pukul 00 waktu Indonesia Barat, hingga Minggu malam pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. Sehingga nantinya hanya menyediakan ruang untuk para wisatawan menikmati Bandung tanpa kendaraan. Hal tersebut dikatakan PJ Wali Kota Bandung, Bambang Tirto Yuliono. Selain itu juga, sebagai upaya menjaga bangunan heritage di Jalan Braga, siapapun wisatawan yang ingin menikmati Braga bisa mendapat kenyamanan. Pihaknya pun telah menyiapkan adanya rekayasa lalu lintas dan tempat kantung-kantung parkir. Braga yang salah satu ikonnya Kota Bandung, yang legendnya Kota Bandung ini bisa dinikmati oleh warga Kota Bandung, bisa dinikmati oleh warga pendatang yang ada di Kota Bandung. Jadi begitu indahnya suasana Braga ini, manakala kalau misalkan di weekend itu tidak ada yang parkir, tidak ada kendaraan yang rasanya ini menjadi sebuah daya tarik dan sebuah kebanggaan buat warga Kota Bandung. Nah, gagasan itu yang kita luncurkan dan saya mohon juga dukungan dari semua pihak termasuk media ya untuk bisa mensosialisasikan secara masif. Mulai dari hari ini Pak Ketua DPRD kita akan sosialisasikan secara masif ya. Sementara itu, pada kesempatan yang sama, PLT Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung, Asep Kuswara telah mempersiapkan 3 rute Bandung Tour on the Bus atau Bandros untuk mengangkut wisatawan dari hotel di sekitar Kota Bandung. Sedangkan untuk parkir, pihaknya pun telah melakukan pengelolaan di lahan milik pemerintah di sekitar kawasan Braga. Harus ini ditutup ya, Jalan Braga itu ditutup, Naripan lurus, dari Naripan ke Braga pendek itu tidak boleh, karena untuk searah dari Braga pendek itu nanti bisa yang dari Cikapundung bisa belok kanan, ini dari sini lurus ya, bisa lurus bisa belok kanan, itu salah satunya. Bila mana ada kemacetan kami urai di Lembong Tamblong ya, terus Tamblong Naripan, Tamblong Asia Afrika, dan dalam kaum Lengkong besar, Lengkong kecil. Salah satunya itu yang kami akan urai kalau terjadi kemacetan. Agar pelaksanaan Braga bebas kendaraan tersebut, Dishub Kota Bandung telah menyiapkan sebanyak 46 orang petugas untuk melakukan pengaturan lalu lintas dan memantau parkir-parkir di kantor pemerintahan. Dari Kota Bandung, Jawa Barat, tim Inspira TV melaporkan. Dalam rangka peningkatan produksi padi di wilayah Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Menteri Pertanian telah meninjau langsung program pompanisasi dan sistem olah tanah. Berikut ulasannya. Pekan kemarin, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman meninjau langsung program pompanisasi dan sistem olah tanah di wilayah Desa Bojong Emas, Kecamatan Solakan Jeruk, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Mentan Amran optimis program pompanisasi yang saat ini digulirkan bisa memperkuat perekonomian Provinsi Jawa Barat, hingga petani bisa menghasilkan pendapatan 150 triliun dalam kurun 10 tahun lewat pertanian padi. Tak hanya itu, Mentan juga menegaskan dengan adanya pompanisasi ini bisa juga memperkuat perekonomian desa menjadi lebih kuat dan produktif. Mentan menuturkan, potensi tersebut berdasarkan perhitungan dari satu pompa yang bisa melayani 50-100 hektar lahan sawah. Maka jika 10.000 pompa yang digunakan, maka bisa mengairi lahan persawahan hingga seluas 500.000 hektar. Ini saya senang lihat hari ini pompa sudah terpasang, satu pompa bisa melayani 50-100 hektar. Bayangkan kalau 10.000 pompa bisa melayani 50 hektar saja per pompa, itu artinya bisa
500.000 ya, 500.000 hektar. Kalau 500.000 hektar ini bisa meningkatkan produksi 1,5 juta ton untuk Jawa Barat, itu berarti meningkatkan pendapatan petani 15 triliun per tahun. Kalau 10 tahun, 150 triliun peningkatan pendapatan petani. Ekonomi bergerak di desa. Mentan mengatakan Jawa Barat merupakan salah satu provinsi menerima bantuan pompanisasi sebanyak 10.000 unit dan akan didistribusikan ke 27 kabupaten kota. Ia berharap bantuan tersebut mampu mengairi lahan tada hujan sehingga mampu berproduksi dalam penyediaan pangan dalam negeri dan mewujudkan swasembada pangan bagi bangsa. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Hedi Trisnayadi melaporkan. Maraknya aksi geng motor selama 2 pekan terakhir ini di seluruh Indonesia semakin meresahkan masyarakat. Mereka tidak tanggung-tanggung dalam melukai pengguna jalan maupun pedagang sekitar. Berikut ulasannya. 2 pekan terakhir ini aksi penyerangan yang dilakukan sekelompok anak muda atau kerap disebut geng motor cukup meresahkan para pengendara motor dan juga warga. Bahkan tidak tanggung-tanggung mereka berani melukai para pengendara motor yang melintas, seperti yang terjadi di kawasan Lembang. Pada tanggal 4 Mei lalu dini hari telah terjadi pemukulan yang diduga oleh geng motor. Aksi meresahkan serupa juga terjadi di Cicalengka, Kabupaten Bandung, tepatnya di bawah jembatan Cikopo. Secara membabi buta, sekelompok anak muda yang diduga anggota geng motor membacok pengguna jalan. Total sedikitnya 7 orang menjadi korban. Mereka mengalami luka pada bagian kepala dan tangan akibat sabetan senjata tajam. Para korban pun akhirnya dibawa ke RSUD Cicalengka untuk mendapatkan perawatan. Kapolsek Cicalengka, Kompol Denny Rusnandar membenarkan kejadian tersebut. Tidak hanya itu, ada juga aksi anak muda yang berani melakukan kekerasan dengan membawa senjata tajam yang dilakukan kepada pedagang. Aksi sekelompok anak muda yang diduga anggota geng motor dan berkeliaran di jalan sekarang ini memang sangat meresahkan. Tidak hanya di kota tertentu, tetapi juga di sejumlah daerah lainnya di Indonesia. Untuk itu, pihak berwajib harus bekerja keras untuk menindaknya. Pengamat kriminal dari UI Erlangga Mesdiana, seperti yang dilansir pada voaindonesia.com, mengatakan pemerintah harus bisa memutuskan aktivitas geng motor yang meresahkan masyarakat. Menurutnya, ada yang terjadi penyerangan atau kemudian terjadi pembalasan terhadap penyerangan yang ada. Inilah yang terjadi transformasi kekerasan dari waktu ke waktu yang lain. Jika dibiarkan terus akan menjadi konflik sosial yang semakin besar. Dari kantor redaksi, tim Berita Inspira melaporkan. Pemirsa, sesaat lagi kami akan mengajak Anda untuk melihat keseruan sensasi bermain salju di Kota Bandung untuk menghabiskan akhir pekan. Tetaplah bersama kami.